Hai guys, ini untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Untuk apa yang harus kalian ketahui di minggu depan? Um, kita akan mulai tentunya dengan zodiak Cancer. Apa yang Cancer harus ketahui di minggu depan di 13 sampai 17 Juni. Oke, Cancer untuk 13 sampai 17 Juni apa yang harus Cancer ketahui untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, untuk kalian di minggu ini, di sini ada Queen of Swords dengan Justice card. Mungkin ada suatu keputusan, ada suatu tindakan yang kalian harus lakukan terkait dengan situasi yang menyangkut mungkin keluarga, family, seseorang yang berasal dari masa lalu atau seseorang yang memang punya feeling connected dengan Cancer. Mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Libra atau Aquarius, Libra, Gemini, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu keputusan atau tindakan yang akan kalian lakukan terkait dengan seseorang yang kalian punya connection, punya chemistry, atau apapun itu ya. Mungkin itu in the past, tapi kita akan lihat situasi yang ada di 13 sampai 17 Juni. Di sini ada Knight of Cups, the Emperor, the Wheel of Fortune, and Nine of Cups. Sebenarnya kalau dilihat di zodiak Cancer di sini mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Aries atau Cancer, Scorpio, Pisces atau siapapun aja. Tapi mungkin ini ada suatu pergerakan atau movement, atau mungkin kalau dilihat di sini dengan Queen of Swords, biasanya kan kalau kartu biasa ya, Queen of Swords ini adalah orang yang memutuskan sesuatu hal, membuat suatu keputusan akan sesuatu hal, mengkat sesuatu hal yang mungkin udah nggak bekerja buat dia, atau berpikir logik, atau setelah mereka berpikir logika, mereka akan melakukan sesuatu hal yang baik secara logis dalam pikiran mereka, gitu ya. Tapi kalau lihat di sini untuk apa yang harus kalian ketahui di minggu depan adalah akan ada suatu pergerakan, ada suatu movement, akan ada suatu berita yang akan hadir dalam hidup kalian yang membahagiakan kalian atau membuat kalian senang secara emosional, secara emosional. Karena dengan Knight of Cups ini apa aja, mungkin terkait dengan pekerjaan, terkait dengan suatu informasi yang baik, atau simpelnya mungkin ada seseorang yang akan mempropos sesuatu hal, membuat suatu pergerakan dalam kalian, dalam suatu hubungan, atau bisa ngajak kalian keluar, dan ada sesuatu hal yang ngebahagiain. Kalau mungkin terkait dengan pekerjaan, mungkin ada suatu berita terkait dengan finansial kah, yang berita finansial, mungkin ada suatu tawaran dengan tawaran yang nilainya baik atau bagus banget menurut kalian, atau mungkin ada seseorang yang akan coming towards you untuk membuat suatu kebahagiaan di kamu. Oke? Kita akan lihat untuk zodiak Cancer di 13 dan 17 Juni. Kira-kira apa sih yang lebih fokusnya di Cancer untuk 13 sampai 17 Juni? Untuk zodiak Cancer. Di sini ada Knight of Cups. Untuk zodiak Cancer di Emperor, the Lovers. Untuk Cancer dengan Wheel of Fortune dengan 13 sampai 17 Juni, di sini ada High Honor. Untuk zodiak Cancer dengan ditutup dengan Nine of Cups, Privileged Ladies. Expectation. Sebenarnya kalau dilihat mungkin satu Cancer ada sesuatu ekspektasi atau sesuatu hal yang kamu tunggu, karena di sini kita lihat dengan Queen of Swords, dengan expectation, mungkin ada sesuatu hal yang kamu tunggu, berita terkait dengan suatu peluang, terkait dengan suatu hal yang membuat kalian bisa moving forward, suatu keputusan yang ingin kalian lakukan untuk bisa traveling, mungkin kayak menunggu suatu informasi terkait dengan pekerjaan kah, atau menunggu suatu informasi dari kejauhan kah, yang bisa membolak
membolak-balik, bukan membalikkan keadaan kamu untuk menjadi sesuatu hal yang kamu tahu ini adalah suatu kesempatan yang bagus atau kesempatan yang baik buat kamu gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang kamu ekspektasi, ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, menunggu suatu kabar dari kejauhan mungkin untuk memberikan suatu berita yang baik. Nah, yang aku lihat ada kemungkinan kalau apabila kamu menunggu suatu berita terkait dengan informasi peluang, akan ada suatu berita yang akan datang dalam hidup kamu dan ada suatu kebahagiaan yang akan kamu terima. Mungkin terkait dengan suatu pekerjaan, seseorang yang kamu anggap, orang yang kamu segani, orang mungkin dari bos kamu, orang yang kamu hormati dengan the emperor, ya kan? Tapi kalau misalnya buat Cancer perempuan, ini mungkin ada seseorang yang akan coming towards you, yang akan membuat kamu bahagia, membuat kamu secara emosional tuh puas dan senang, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan courthouse, dengan Knight of Cups, mungkin ada suatu pesan, ada suatu keputusan, mungkin terkait dengan kontrak, terkait dengan suatu perjanjian, seseorang akan menyampaikan suatu pesan terkait dengan suatu pekerjaan, atau mungkin ada seseorang yang telah memutuskan sesuatu hal untuk bisa coming towards untuk Cancer, atau suatu berita yang ingin kamu lakukan untuk mencapai suatu kebahagiaan kamu. Dengan privilege lady, dengan the emperor, mungkin Cancer ini tuh kayak apa ya, sesuatu hal yang kamu pede, sesuatu hal yang kamu tuh suka, sesuatu hal yang kamu lagi tunggu, mungkin terkait dengan suatu pekerjaan, terkait dengan suatu pilihan untuk bisa kamu moving forward gitu ya. Kalau courthouse, lovers, and high turner dengan privilege lady, aku nggak tahu. Kalau mungkin kalau terkait dengan suatu pekerjaan, mungkin ada seseorang, atasan kamu perempuan atau atasan kamu laki-laki, yang kamu menunggu berita baik terkait dengan orang itu. Tapi ini juga bisa dikaitkan ada sesuatu hal yang kamu tunggu untuk bisa membuat suatu transformasi keadaan kamu yang bisa mencapai suatu kebahagiaan. Dan kamu tahu berapa nilai atau value apabila hal itu terjadi dalam situasi kamu. Kalau ditanya apakah akan terjadi di 13-17 Juni, yang aku lihat akan ada suatu berita yang membahagiakan untuk kamu. Ketika berita itu datang, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu tunggu untuk menggerakkan sesuatu gitu ya. Mungkin ini juga kalau terkait dengan suatu hubungan, mungkin ada suatu keinginan kamu bahwa seseorang berasal dari masa lalu membuat suatu movement, pergerakan yang membahagiakan buat kamu, yang berdampak dalam suatu hubungan. Nah, ini aku lihat mungkin akan ada suatu transformasi yang, atau berita berarti berita informasi yang baik buat kamu. Oke, semoga bisa berhubungan untuk Cancer. Kita akan lihat ke zodiak Scorpio. Untuk Scorpio di 13-17 Juni. Untuk zodiak Scorpio, apa yang Scorpio harus ketahui di 13-17 Juni? Scorpio, mungkin kalian berhubungan dengan Cancer, dengan Four of Wands. Oke. Zodiak Scorpio di sini ada Four of Wands, Page of Cups, dengan Judgment, dengan Eight of Cups. Mungkin aku nggak tahu ya, tapi kalau lihat mungkin Scorpio kamu baru aja meninggalkan sesuatu hal, meninggalkan gini kayak kalau meninggalkan itu bisa banyak hal, meninggalkan suatu pekerjaan, meninggalkan suatu hubungan, atau meninggalkan suatu kondisi, suatu situasi yang kamu anggap kayak misalnya kalau kita lagi nggak enak feeling dengan seseorang, ibaratnya gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga kayak, ya udahlah aku tinggalin aja, atau ya udahlah mendingan gue lebih baik gue nggak menginvest energi gue di dalam situ. Nah, itu juga sama kartunya dengan Air of Cups. Tapi kalau aku lihat dengan Judgment, Page of Cups, dengan Four of Wands, mungkin ibaratnya kamu meninggalkan sesuatu hal atau situasi di mana kamu nggak merasa diapresiasi, merasa nggak menghasilkan sesuatu hal yang kalian inginkan, dan pada akhirnya mungkin ada suatu berita yang mungkin baru kamu dengar, atau ada suatu berita terkait dengan sesuatu kalau misalnya kamu baru meninggalkan suatu relationship, kamu ibaratnya mungkin ada suatu kabar dari seorang teman, dan akhirnya kamu mungkin stay
vacation atau jalan-jalan sama teman, pergi ke acara event sama teman, acara musik sama teman, yang membuat kalian tuh lebih bahagia, ibarat gitu ya. Kalau memang ada suatu permasalahan terkait dengan pasangan atau apapun, ibaratnya kamu memilih untuk tidak lagi memberikan suatu energi yang besar dari dalam permasalahan tersebut gitu ya. Dan mungkin ada seorang teman yang membantu kalian supaya kalian tuh merasa lebih stabil atau baik-baik aja. Dengan kartu Four of Wands 13-17 Juni, berarti kamu mungkin akan ada suatu celebration atau ada suatu pertemuan dengan teman, atau mungkin ada suatu ajakan dari seorang teman untuk have fun atau senang-senang, atau mungkin ya simple aja untuk bisa ketemu atau ngopi dengan teman-teman. Tapi Four of Wands di sini ibaratnya orang lagi senang-senang dengan seorang teman. Kalau mungkin itu apapun yang kamu lakukan membuat diri kamu lebih ngerasa stabil gitu ya. Nah, dengan 13-17 di sini dilihat dengan Ten of Sword. Kalau di kartu biasa adalah ada sesuatu hal yang ending. Mungkin baru aja putus, mungkin ada suatu kekecewaan, mungkin ada sesuatu hal yang gak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi apapun ending yang akan terjadi dalam yang telah terjadi dalam hidup kalian, apa yang harus kamu ketahui bahwa akan ada Knight of Cups, atau ada suatu seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Entah ini adalah seseorang yang kamu kenal, seseorang yang mungkin kamu ketemu di dalam pertemuan, atau mungkin ini adalah seseorang yang memang yang berasal dari masa lalu gitu ya. Ada kemungkinan dia ngajak kamu atau membuat suatu movement gitu. Dengan King of Cups, dengan Seven of Swords, ada sesuatu hal yang menurut aku gini, kalau misalnya Scorpio kamu memiliki dua pilihan, ada seseorang yang memang tulus untuk ngajak kamu keluar dan segala macam, tapi ada seseorang yang satu lagi yang mungkin secara emosi kamu tuh sayang banget sama dia gitu, tapi kamu sadar bahwa kamu telah mengakhiri hubungan tersebut. Jadi kayaknya mungkin kalau dilihat dari Scorpio di sini, mungkin kamu telah meninggalkan seseorang yang mungkin kamu udah invest secara emotionally, dan mungkin akan hadir seseorang yang lebih baik gitu ya. Tapi ini prosesnya masih panjang. Hal yang harus kamu ketahui Scorpio pada 13-17 Juni ini dengan King of Cups, dengan Seven of Swords, mungkin ini ada yang kamu yang lakukan, mungkin ada seseorang atau kamu nge-stalk seseorang berasal dari mantan kah, seseorang yang mungkin yang pernah kamu invest secara emotionally atau energi segala macam. King of Cups dengan Seven of Swords, mungkin ini juga adalah hati-hati dengan situasi yang berada dalam situasi kalian gitu ya. Mungkin ada seseorang yang melakukan sesuatu hal behind your back, atau mungkin, tapi aku lebih melihat ada dua energi. Kayak mungkin satu orang ini mungkin Scorpio santai-santai aja, tapi mungkin ada seseorang yang berusaha untuk bikin fake account, atau mungkin atau mungkin ada sesuatu hal yang kalian nge-stalk seseorang gitu ya, terkait dengan seseorang yang mungkin kalian udah sayang banget dari dulu. Jadi kayak mantan lagi nge-stalk mantan gitu aja ya gitu. Tapi mungkin untuk Scorpio, mungkin kamu dihadapkan untuk bisa moving on. Mungkin secara pada saat ini kalian baik-baik aja dengan Four of Wands, lagi senang hangout sama teman-teman dan segala macam, dan mungkin kamu sudah mengudahi hubungan kamu yang di masa lampau. Akan ada seseorang yang baru mungkin yang lebih baik buat kamu, yang lebih sweet sama kamu, mengapresiasi kamu, tapi ada sesuatu hal yang mungkin kamu lakukan ke orang lain, entah kamu nge-stalk atau ada seseorang yang penyusup aja di dalam hubungan kamu, atau mungkin seseorang nge-stalk kamu untuk melihat kamu baik-baik aja atau segala macam. Tapi kita akan lihat ya, kalau misalnya moga-moga kalau kita buka kartu yang satu akan lebih kita akan lihat ya. Scorpio, kita clarify untuk Ten of Swords di 13-17 Juni untuk zodiak Scorpio. Dengan Ten of Swords adalah courtship, Knight of Cups untuk Scorpio, courthouse, untuk King of Cups untuk Scorpio, high honor, untuk Seven of Swords dengan Scorpio, poverty. Oke. Jadi Scorpio di sini aku nggak tahu sih, moga-moga aku bisa menerangkan secara gamblang, karena dilihat dengan Ten of Swords dengan courtship, mungkin kalian baru aja
udahi atau baru aja putus, baru saja mengudahi sesuatu hal hubungan yang mungkin kalian baru bina, mungkin relationship atau apapun. Dengan kartu ini mungkin ada sesuatu hal yang kalian berusaha untuk moving on ke depan, apa yang akan terjadi ke depan, tapi kalian kalau udah mengakhiri sesuatu hal yang mungkin kalian pada saat ini baik-baik aja tanpa orang tersebut gitu ya. Dengan courthouse, ini courtship, ini courthouse, dengan King of Cups mungkin ada suatu berita yang akan disampaikan dari seseorang, atau mungkin ada seseorang yang akan hadir membawa suatu berita atau membuat suatu perubahan yang baik dalam kehidupan kamu. Atau Justice card ini seperti kayak kartu Justice card dengan Knight of Cups, ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu, membawa suatu kebaikan lah, atau mungkin dia menawarkan sesuatu hal yang membuat kamu tuh balance dan baik-baik aja. Dengan King of Cups, dengan I honor, mungkin ada sesuatu hal kalau terkait dengan suatu ruang lingkup pekerjaan atau bisnis atau apa, tapi aku melihat dengan King of Cup ada sesuatu hal yang kamu harus lebih apa ya, bukan lebih nyantai ya, lebih berusaha kayak apa ya, kayak The Hermit tuh berdoa, mungkin meditasi, mungkin terkait dengan apa sih yang kalian butuhkan, apa sih yang kalian inginkan terkait dengan kehidupan gitulah ibaratnya. King of Cup dengan High Honor ada sesuatu hal yang kamu harus bermeditasi atau berpikir dalam mengambil suatu keputusan, dalam mengambil suatu langkah. Oke. Di sini Poverty dengan Seven of Swords, kalau Poverty ini adalah orang yang dia tuh seperti kartu Five of Pentacle dari kartu biasa dengan Seven of Swords. Yang aku melihat mungkin satu, apakah Scorpio kamu ngestalk seseorang yang ngebuat kamu tuh sakit hati gitu ya. Jadi kayak ada perasaan di mana Scorpio, seseorang di sini tuh sebenarnya masih mempunyai perasaan yang sangat besar, tapi somehow ada sesuatu kekecewaan yang terjadi terkait dengan seseorang, tapi ada sesuatu hal yang kamu tunjukkan kalau kamu baik-baik aja, dan kamu pengen sekali-sekali cuman pengen berusaha ngelihat apakah dia baik-baik aja atau kayak gimana. Kamu berusaha menyelinap, melihat, atau membuat fake account. Jadi ada suatu perasaan seperti itu gitu ya. Kamu atau mungkin atau itu vice versa, ada seseorang yang berusaha terlihat biasa-biasa aja, tapi sebenarnya dia tuh kesepian, atau ada sesuatu hal yang dia merasa tidak terlengkapi, ada sesuatu hal yang dia merasa kecewa, yang akhirnya dia mungkin menyelinap sesuatu atau berusaha untuk pengen mengetahui kamu lagi apa gitu sih yang aku lihat. Sebenarnya kalau dilihat di sini mungkin ini juga bisa dikaitkan, mungkin ada seseorang yang kembali lagi hadir dalam hidup kamu, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan terkait dengan seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Apakah kamu memilih untuk menyelinap, untuk membiarkan dia, mengignore orang tersebut, tapi mungkin ada sedikit game, ada sedikit permainan, mungkin kamu seakan-akan atau kamu ngediemin orang tersebut gitu ya, kamu ngediamin tersebut. Dan tapi sebenarnya itu berdampak buat diri kamu sendiri. Aku nggak taunya berhubungan atau enggak dan jelas atau enggak buat Scorpio. Tapi aku lihat mungkin akan ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu, yang membuat suatu perubahan dalam hidup kamu, atau ingin membuat suatu kebaikan atau memperbaiki suatu hubungan. Orang yang mungkin baru aja putus dari kamu kembali lagi hadir sama kamu, tapi ada sesuatu hal yang kamu harus pikirin terkait dengan energi orang yang akan datang tersebut. Apakah dia akan melakukan sesuatu hal yang di belakang kamu lagi, atau ini adalah kamu energinya menghindar dari seseorang yang kamu merasa, gue nggak tahu gue harus menginvest secara emotionally lagi nggak sama orang tersebut, walaupun sebenarnya kamu juga kangen sama dia, rindu sama dia, atau vice versa. Seseorang di sini memikirkan benar-benar terkait dengan suatu energi atau terkait dengan seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Oke, semoga jelas untuk Scorpio. Oke, kita kembali ke zodiak Pisces. Kita akan lihat untuk zodiak Pisces di 13 sampai 17 Juni. Apa yang zodiak Pisces harus ketahui? Ngocoknya asal guys. Oke, untuk zodiak Pisces. Oke. Untuk zodiak Pisces, apa yang kalian harus
ketahui di tanggal 13 sampai 17 Juni. Zodiak Pisces. Pisces 13 Juni kalian mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Scorpio, karena Scorpio juga ngedapetin zodiak seperti, bukan zodiak kartu seperti ini. Untuk zodiak Pisces atau mungkin kayaknya ada kemungkinan kalian berhubungan dengan zodiak Scorpio, tapi enggak juga nggak apa-apa. Nine of Swords. Oke, Pisces. Kita lihat di sini ada Nine of Swords, Six of Pentacles dengan The Magician dengan Ace of Pentacles. Sebenarnya kartunya sih bagus-bagus semua ya, tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu khawatirkan. Kalau terkait dengan financial issue, aku lihat mungkin ada suatu berita terkait atau suatu opportunity, suatu a new beginning, sesuatu hal. Mungkin kalau Ace of Pentacles bisa dikaitkan dengan suatu kesempatan, suatu peluang, mungkin terkait dengan uang, waktu atau energi. Dengan The Magician, apapun suatu peluang tuh berarti kamu akan memanifest segala sesuatu hal. Tapi kalau dikaitkan dengan percintaan, dengan Magician, dengan Ace of Pentacles, ibaratnya seseorang di sini tuh punya berbagai tools untuk bisa memanifest seseorang, memanifest suatu hubungan, memanifest apa yang pengen kalian invest gitu ya. Nah, mungkin apa yang kamu pilih adalah dengan Ace of Pentacles, sesuatu hal yang stabil, sesuatu hal yang real. Ibaratnya kalau misalnya dengan Ace of Pentacles, ibaratnya kalau misalnya kalian lagi deket sama seseorang, terus akhirnya mungkin kamu ngajak dia pergi atau segala macam tuh kayak memanifest dengan sesuatu hal yang benar-benar stabil gitulah. Dengan Six of Pentacles, dengan Nine of Swords, tapi sebenarnya kalau dilihat pada akhirnya di 13 sampai 17 Juni ini ada sesuatu kekhawatiran yang kamu akan hadapi gitu ya. Dengan Nine of Swords tuh kayak orang gak bisa tidur, tapi ini mungkin kayak ada sesuatu hal yang kamu pikirin, ada sesuatu hal yang kamu khawatirkan. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin Six of Pentacles ini adalah kayak transaksi uang juga atau suatu komunikasi. Sebenarnya ibaratnya kalau Pisces ini misalnya ini adalah kamu gitu ya, kamu mempunyai kesempatan untuk bisa membagi sesuatu hal, atau mungkin ada kamu punya kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan seseorang, tapi akankah kamu lakukan gitu ya? Mungkin kamu punya toolsnya untuk melakukan sesuatu hal yang tangible, tapi ada sesuatu hal yang kamu pikirin gitu. Jadi mungkin ini adalah kekhawatiran yang mungkin kamu buat, atau ada kekhawatiran yang kamu takuti gitulah ya. Dengan Six of Pentacles mungkin ada rasa takut terkait dengan suatu financial issue, ada sesuatu hal rasa takut terkait dengan suatu transaksi. Mungkin kalau ada suatu transaksi bisa nggak ini berhasil, mungkin apakah yang gue invest sudah menghasilkan sesuatu hal yang gue inginkan, atau mungkin ada suatu hal yang kamu tunggu, apa yang kamu bayar misalnya, apa yang kamu invest, apakah itu menjadi sesuatu informasi yang kamu dapatkan. Itulah simpelnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini untuk zodiak Pisces, di sini ada Nine of Swords. Mungkin kamu susah tidur atau vice versa. Nine of Swords ini juga bisa dikaitkan sesuatu kekhawatiran yang kamu buat sendiri aja, negative thinking. Oke. Kita akan lihat untuk 13 sampai 17 Juni. Di sini ada King of Cups. Mungkin kalian bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces. Dengan Ace of Cups, Seven of Swords dengan Judgment. Aku nggak tahu ya, tapi kalau misalnya berhubungan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, ada sesuatu mungkin di 13 sampai 17 Juni adalah ibaratnya gini, akan ada suatu kesempatan yang baik. Ace of Cups itu biasanya seseorang tiba-tiba berkomunikasi sama kamu, seseorang memulai sesuatu komunikasi sama kamu, ada sesuatu hal yang mungkin dengan Seven of Swords, dengan Judgment card, aku melihat mungkin ini apa sih Pisces ya, aku melihat mungkin akan ada seseorang yang akan menghubungi kalian di kegelapan malam, asik. Hati-hati kayak gini, kamu di minggu depan itu akan ada seseorang yang mungkin menawarkan sesuatu hal yang baru, atau menawarkan cintanya, atau simpelnya ada seseorang yang akan berkomunikasi sama kamu. Mungkin seseorang yang pernah melakukan, atau hati-hati ibaratnya gitu ya, jadi hati-hati dengan suatu a new beginning yang akan disampaikan oleh seseorang. Mungkin kamu udah menginvest secara emotionally, atau vice versa, dia sudah menginvest secara emotionally dalam sesuatu hal, tapi mungkin ada sesuatu hal aja yang kamu nggak lihat di depan mata. Entah mungkin ada sesuatu hal yang dia lakukan di belakang kamu, atau ada sesuatu hal yang kamu lakukan di belakang dia.
Oke, tapi sebenarnya dengan King of Cups, dengan Ace of Pentacle, ada sesuatu new beginning yang kamu harus cherish, ibarat gitu. Ada sesuatu hal yang mungkin kamu tahu bahwa ini adalah suatu potensi yang bagus. Tapi dengan Seven of Swords, dengan Judgment, jadi ada sesuatu hal yang mungkin kamu akan lakukan sesuatu hal di belakang, behind seseorang gitu ya, atau ada sesuatu hal yang kamu lakukan secara sneaky way terkait dengan suatu opportunity yang akan terjadi sama kamu gitu ya. Tapi kita akan lihat untuk Pisces. Pisces di 13-17, di sini the King of Cups. King of Cup untuk zodiak Pisces. Dengan Ace of Cup, mature. Dengan Seven of Swords, a change, okay. Dengan Judgment Pisces, a journey. Oh, okay. Oke, jadi di sini kalau lihat untuk zodiak Pisces, entah kamu kalau Pisces perempuan mungkin ada seseorang di sini ada kan dilihat di sini ubanan. Asik. Kalau misalnya ini Pisces perempuan, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang kamu anggap dia mature, bijaksana, atau orang yang lebih dewasa. Mungkin ada perbedaan umur antara kalian, yang satu mungkin lebih bijak, atau seseorang lebih dewasa umurnya, ada perbedaan umur antara kamu dengan orang tersebut. King of Cups dengan mature man bisa juga dikaitkan dengan ibaratnya secara dalam dengan cara dia berbicara, dia tuh ibaratnya tutur katanya halus, asik. Oke, jadi aku lihat untuk zodiak Pisces di sini kalau dilihat dengan 13 sampai 17 adalah mungkin ada seseorang yang aku lebih ngeliat akan ada seseorang yang entah dia mempunyai physical distance sama kamu atau ada emotional distance sama kamu. Aku melihat nggak ada emotional distance sama kamu, cuman mungkin akan ada suatu perjalanan yang dia lakukan atau kamu lakukan untuk membuat suatu perubahan. Oke. Tetapi ibaratnya gini, gimana ya bahasanya ya? Di sini kalau lihat dengan privilege lady dengan King of Cup, aku nggak tahu kalau kalian berhubungan dengan seseorang yang lebih dewasa. Yang aku lihat adalah seseorang yang lebih dewasa itu, kalau misalnya kamu Pisces perempuan, menganggap bahwa orang itu punya privilege dalam sesuatu hal. Jadi kayak misalnya orang yang selalu lo prioritaskan, orang yang selalu lo segani, orang yang selalu lo jaga, kayak gitu ya, privilege. Jadi seseorang yang mungkin ibaratnya kalau mungkin ini adalah teman atau pacar atau sahabat atau siapapun, ada orang yang kamu selalu prioritaskan dalam segala apapun. Nah, privilege itu sebenarnya kayak mungkin kamu suka sama orang tersebut dan pokoknya ketika dia datang dalam hidup kamu nggak akan pernah bisa nolak dia gitu ya. Itulah kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin terkait dengan siapapun itu, mungkin gimana feelingnya, mungkin kayak kamu menganggap itu seperti itu atau dia menganggap itu seperti kamu. Oke? Karena di sini ada privilege lady dengan mature man, change and journey. Ada suatu perjalanan, akan ada suatu transformasi, ada suatu pergerakan, a new beginning yang bisa merubah segala sesuatu hal, entah terkait dengan suatu hubungan atau relationship antara kamu dengan orang tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan Pisces, mungkin ada sesuatu komunikasi yang mungkin ada sesuatu keinginan kamu untuk menginvest secara stabil terkait dengan sesuatu, tapi mungkin ada sesuatu kekhawatiran bahwa apa yang kamu invest, bahwa apa yang kamu buang atau materi lah, energi lah, waktu kamu lah terkait dengan suatu hubungan itu nggak bisa menimbulkan sesuatu kekhawatiran tidak tumbuh sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Ini juga bisa dikaitkan Pisces, mungkin salah satu dari kalian berhenti berkomunikasi dan akhirnya mungkin kamu menimbulkan suatu kekhawatiran kamu. Mungkin ada salah satu, mungkin kayak gini, mungkin kalian punya pasangan yang secara physical distance gitu ya, ibarat gitu, atau kamu punya perbedaan jarak antara kamu dengan partner kamu, tetapi mungkin ketika salah satunya tidak berkomunikasi, ada suatu kekhawatiran yang diciptakan, ada sesuatu kekhawatiran atau pemikiran jelek, apakah pasanganku begini, apakah dia begitu, jadi gitu, mungkin ya. Oke, tapi sebenarnya
dilihat untuk 13 sampai 17 Juni yang aku lihat ada suatu perubahan, ada suatu a new beginning yang akan terjadi dengan kamu apabila kamu berhubungan dengan seseorang yang lebih mature, lebih dewasa atau lebih tua. Ada perbedaan umur antara kamu dengan orang tersebut. Ada sesuatu hal yang harus kamu ketahui bahwa akan ada suatu travel atau journey atau seseorang traveling untuk bertemu kamu. Ada sesuatu perubahan yang akan merubah segala sesuatu hal, oke? Tapi hal yang harus kamu ketahui bahwa dengan menerima sesuatu a new beginning ini atau menerima atau menikmati sesuatu hal a new beginning yang akan dihadapi oleh kamu Pisces, ada seseorang yang sneaky. Entah kamu melakukan itu dengan sneaky atau vice versa, seseorang akan coming towards you tapi dengan a sneaky way gitu ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu kamu ketahui, atau mungkin seseorang berusaha menghindar dari sesuatu, tapi dia datang untuk menawarkan sesuatu hal yang baru terkait dengan seseorang. Aku nggak tahu apakah ini bisa berhubungan dengan kalian, tapi yang pasti Pisces dengan maturement, change and journey, ada suatu perubahan yang besar. Bukan besar sih, ada suatu perubahan terkait dengan traveling, terkait dengan suatu transformasi, suatu perubahan yang akan terjadi antara kamu dengan seseorang. Oke, dan suatu a new beginning, kesempatan nih dengan Ace of Cup dengan Judgment itu tuh kayak suatu a new beginning atau awal untuk second change menurut aku gitu sih. Tapi Seven of Swords dengan a change, aku nggak tahu apa yang kamu harus expect dalam situasi ini, karena mungkin ada sesuatu hal yang kamu nggak ketahui atau ada sesuatu hal yang mereka nggak ketahui tentang dengan kamu. Semoga bisa berhubungan untuk Pisces. Bye guys.